Bulan ini banyak banget ya film keren yang siap menghibur lu di bioskop. Mulai dari horor yang bakal bikin bulu kuduk lu merinding, sampai drama yang bikin hati meleleh. Nah, gue punya rekomendasi film terbaru nih, yang udah rilis di bulan ini. Siapin budget kalian buat nonton di bioskop pastinya ya. Pilih tanggal yang pas dan dengerin dulu sinopsis sama review singkat dari gue biar lu makin yakin nih mau nonton film apa. Pertama, ada beberapa film yang rilis bareng di tanggal 7 November tahun 2024 ini. Jadi lo bisa pilih nih, mau yang horor atau drama, semuanya pasti bakal seru. Dibuka dengan cerita horor tentang Danyang. Film ini ngangkat legenda mistis dengan penjaga alam gaib, men, yang terkenal di budaya lokal kita Indonesia gitu. Disutradarai oleh Fauzan Rizal dan dibintangi oleh Wulan Guritno serta Bisma Mulia. Film ini bakal ngasih lu pengalaman ngeri yang gak bakal gampang dilupain. Kalau lu suka sama horor lokal penuh misteri, wajib banget untuk nonton film yang satu ini. Uang itu bukan segalanya, Kang. Ini pasti kena tumbal pesugihan, Bu. Anak setan itu lagi, Kang. Film horor kedua yang rilis bareng sama Danyang ini, men. Meskipun sama-sama horor, tapi punya pembeda yang sangat signifikan nih. Di santet Segoro Pitu ada santet atau kutukan yang datang dari laut, men. Ceritanya lebih fokus ke mitos Jawa ya, yang memang disukai sama penontonnya Indonesia gitu. Disutradarai sama Tommy Dewo yang dibintangi sama Ari Irham dan Sandrina Michelle. Film ini bakal bawa lu ke suasana yang cukup mencekam. Ceritanya fresh banget dan bikin lu makin penasaran gitu. Apalagi udah lama gitu ya nggak nonton film dari Sandrina Michelle main film horor gitu ya. Jarang banget gue nonton. Yang suka mitos-mitosan sih, ini film wajib banget buat masuk daftar tontonan lu. Kalau ada benda seperti ini lagi, jangan sentuh, jangan buka. Buat yang lebih suka drama, ada Anak Kolong nih, yang juga rilis di 7 November tahun 2024. Film ini menyuguhkan sebuah cerita tentang kehidupan anak tentara ya, yang penuh konflik dan juga tantangan. Dibintangi sama Junior Roberts dan Aisyah Akila. Saudara dari Sony Gao Kasak sukses kasih gambaran soal kehidupan unik dari sudut pandang anak tentara gitu. Seperti drama romance lainnya, tentu kisahnya bakal bikin kalian merinding dan juga geli ya. Tapi asik gitu buat dinikmatin. Ini film cocok buat lu yang suka drama-drama mellow dengan romance yang cukup bikin geli gitu. Arya, aku nebeng boleh nggak? Maaf, aku nggak pernah boncengin cewek. Ya udah, kalau gitu aku yang... Minggu berikutnya di 14 November tahun 2024 ada beberapa film lagi nih yang bisa jadi pilihan buat lu nonton bareng dengan teman. Film ini adalah salah satu drama keluarga yang paling emosional di bulan ini, yaitu Bila Esok Ibu Tiada gitu. Bakal mengangkat cerita tentang sebuah kehilangan dan juga rasa cinta ke sosok ibu yang gak ada gantinya, men. Sutradara senior Rudi Sudjarwo bakal digandengi sama Christine Hakim serta Adinia Wirasi gitu ya. Film ini siap bikin lu tersentuh dan juga bikin baper. Biasanya kamu tahu semuanya? Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu, Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Kalau mau horor lagi, ada Wanita Ahli Neraka. Film ini fokus ke karakter wanita dengan masa lalu yang sangat kelam. Dengan arahan sutradara Farisat Ila Jubah dan comebacknya aktris Feby Rastanti, main film horor yang bakal ada di film ini, men. Cukup unik dan juga atmosfer suasananya. Filmnya sangat gelap banget dan intens juga gitu. Bakal jadi film psikologi sih kalau dilihat dari trailernya ya. Kabar baik sih buat kalian para pecinta film horor yang suka mikir. Karena tentu nggak cuma jump scare-nya aja, tapi penuh dengan thriller juga loh. Aku cuma takut ada yang mau gangguin kita sampai ke rumah tangga kita, Man. Nikmati surgamu. Hadir dengan cerita yang ringan dan juga seru, cocok banget lah ini film buat jadi hiburan kalian di waktu senggang ya. Tuang Bos mengikuti sebuah kisah keluarga pembuat kapal penisi yang tengah dilanda sebuah konflik keluarga. Disutradarai oleh Ading Liwutang, dibintangi aktris terkenal kayak Michelle Judith dan hadirnya Ibrahim Rishad. Chemistry ini gak sepenuhnya gue expect loh ada di genre romantis komedi yang tentu bakal menghibur kalian di weekend ini. Di sini lo bakal diajak buat ngeliat gimana tanggung jawab dan kerja keras bisa membawa seseorang ke berbagai situasi yang gak pernah lu bayangin sebelumnya.
Jujur, saya seperti kapal yang kehilangan arah, Wi. Lucu, Di. Padahal keluarga tak membuat kapal. Di 21 November tahun 2024, 3 film baru hadir dengan cerita dan genre yang berbeda-beda, men. Lo bakal punya opsi nih, mulai dari horor, drama religi, sampai kisah cinta yang bikin hati deg-degan. Film horor pembuka minggu ketiga Petak Umpet ini bercerita tentang permainan tradisional khas dari Indonesia, men, yang berubah jadi mimpi buruk. Saudara kece kayak Rizal Mantovani tentu bakal balik lagi ya, dengan menyuguhkan sebuah suasana mencekam di tiap adegan dari filmnya ini. Apalagi dengan akting Randy Martin dan Zaskia Chadwick yang gak disangka dilihat dari trailernya gitu ya, totalitas parah. Gak jauh dari sekumpulan anak muda yang gak sengaja ngebangunin makhluk gaib gara-gara main petak umpet di tempat yang sangat angker. Kamu yang tinggal di rumah ini ya? Aku pinjam dulu ya rumahnya buat main petak umpet. Drama romantis religi unggulan film Indonesia nih, Pantaskah Aku Berhijab, bakal ngasih kisah tentang pencarian jati diri dan juga keputusan besar yang dihadapi seorang wanita muda, men. Dibintangi Nadia Arina dan juga Brian Domani, film ini cocok banget buat lo yang lagi cari inspirasi tentang kehidupan dan juga identitas. Apalagi diarahin sama Mbak Hadrah Daengratu ya. Film ini tentu punya ciri khas dengan nuansa yang sangat ngena dan relatable buat generasi muda yang lagi galau sama pilihan hidup. Bisa ya, Bu? Bapak sejahat itu? Lu bilang sama Sophie kalau karir dia di dunia pertelanan udah selesai. Harusnya dari awal tuh gue percaya sama. Judulnya aja udah bikin penasaran nih. Hidup ini terlalu banyak kamu. Menceritakan soal hubungan rumit yang dihadapi tokoh utamanya, men. Disutradari Kunz Agus dan dibintangi oleh Adjil Dito serta Adinia Wirasti lagi nih. Film ini cocok buat lu yang suka dengan kisah cinta yang sangat manis tapi penuh dengan konflik gitu. Ceritanya relatable banget buat anak muda zaman sekarang gitu ya. Dan tentu menarik buat disimak para gen milenial. Dramanya tentu bisa terasa emosional dan bikin beberapa penontonnya ikutan heartwarming gitu. Kenapa rasanya kita sudah pernah bertemu ya? Mungkin di awan. Di akhir bulan ini, tanggal 28 November tahun 2024 tepatnya ya, 2 film terbaru hadir lagi buat nutup bulan dengan manisnya kisah romansa dan ngerinya horor penuh dengan ketegangan. Gak kaget sih gua kalau di minggu terakhir ini tentu diisi oleh romansa religi lagi. Cinta Dalam Ikhlas adalah kisah cinta yang juga kayaknya penuh dengan puitis gitu ya kalau lihat dari trailernya. Dimintangi oleh Abun Sungkar dan Adisti Zara, gua rasa sih banyak gitu ya yang tertarik buat nonton karena 2 bintang besar ini, men. Bareng arahan sutradara Fajar Bustomi, film ini fokus ke tema soal bagaimana cinta bisa bertahan walau banyak cobaan yang dialami oleh para main role-nya ini. Sekarang kita fokus sama cita-cita kita aja ya. Kita hanya perlu saling melepaskan dan serahin semuanya ke Allah. Terakhir tentu ada horor lagi nih. Guna-Guna Istri Muda. Cukup weird, tapi gue penasaran sih ya. Ini adalah horor dengan campuran thriller dan juga drama, men. Yang bakal bikin lu mikir 2 kali soal fenomena guna-guna atau santet di kehidupan sehari-hari. Disutradari oleh Raska Robi Ertanto, mereka bisa bujuk buat gaet bintang senior kayak Anjasmara dan Lulu Tobing, men. Cukup menarik banget. Ceritanya fokus ke konflik rumah tangga yang misterius dan sedikit mistis gitu. Atmosfernya kelihatan sangat gelap dan cerita horornya tentu kayak kelihatan bisa dipikir logika gitu ya. Kok Mbak bisa masuk ke sini? Saya bisa masuk kemanapun yang jadi milik suami saya. So, bulan ini bioskop Indonesia bener-bener penuh dengan pilihan film keren loh. Mau itu dari horor, drama, atau kisah cinta, semuanya ada. Setiap filmnya penuh dengan daya tariknya tersendiri ya. Tinggal lu pilih nih, mana yang cocok buat suasana hati lu saat pada menontonnya. Jangan lupa catat tanggal rilisnya, ajak teman-teman, dan nikmatin pengalaman tontonan yang seru bareng film-film Indonesia terbaru di bioskop tentunya.